Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas tentang produk cacat di dalam proses produksi. Jadi yang akan kita bahas adalah perhitungan harga pokok produk apabila terjadi produk cacat di dalam proses produksi. Oke, nah apa produk cacat itu? Produk cacat ini adalah merupakan produk yang sebenarnya sudah selesai proses produksi dan sudah menyerap biaya produksi, tetapi tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Akan tetapi produk tersebut masih bisa diperbaiki menjadi produk yang baik, artinya cacatnya tidak permanen. Nah, sehingga produk cacat ini nanti akan diproses lebih lanjut untuk menjadi produk baik. Dengan catatan adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi menjadi produk baik itu bisa tercover dengan harga jualnya, sehingga nanti pada saat proses produksi dilakukan terkait dengan perbaikan produk cacat yang mana mengeluarkan biaya tambahan untuk memperbaiki, maka biaya tersebut bisa ditutup dengan hasil penjualan atau nilai penjualan dari produk yang bersangkutan. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang penyebab dari produk cacat ada dua. Yang pertama adalah bersifat normal, kemudian yang kedua adalah akibat kesalahan. Cacat disebabkan oleh faktor normal adalah cacat yang tidak bisa terhindarkan karena mungkin spesifikasi produknya memang memiliki tingkat kerumitan yang tinggi sehingga kecacatan tidak bisa dihindari. Kemudian kalau kesalahan itu adalah cacat yang disebabkan karena adanya kurang persiapan, kemudian perencanaannya yang kurang, pengendalian dan mungkin juga kelalaian dari sumber daya manusia. Kenapa ini dibedakan? Karena nanti pengakuan dan pengukuran terkait dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki produk cacat yang disebabkan oleh faktor normal dengan akibat kesalahan itu berbeda. Selanjutnya, bahwa produk cacat tadi sudah saya sampaikan karakteristiknya adalah produk ini sudah menyerap biaya produksi 100%, kemudian produk tersebut tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan, akan tetapi secara ekonomis masih bisa diperbaiki menjadi produk yang baik. Tentu saja yang tadi saya sampaikan dengan menambah biaya produksi, tetapi biaya produksi yang digunakan untuk memperbaiki produk cacat bisa di-cover dengan nilai penjualan produk yang bersangkutan. Oke. Kemudian dalam metode perhitungan produk cacat yang disebabkan oleh faktor normal, maka biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki produk cacat akan dibebankan pada setiap departemen di mana terjadinya produk cacat. Jadi nanti biaya perbaikannya akan ditambahkan. Penambahannya dilakukan berdasarkan biaya perbaikan yang dikeluarkan. Misalkan ada biaya bahan baku, maka biaya bahan baku yang dikeluarkan pada saat proses produksi yang menghasilkan produk secara keseluruhan ditambah dengan biaya bahan baku yang dikeluarkan untuk memperbaiki produk cacat. Kemudian kalau faktor disebabkan oleh kesalahan, maka biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki produk cacat tidak bisa digabungkan untuk menentukan harga pokok produk, tetapi dipisah tersendiri dan dijurnal ke dalam rekening rugi produk cacat. Jadi itu adalah perlakuan terhadap biaya perbaikan untuk produk cacat yang disebabkan oleh faktor normal dan faktor kesalahan. Intinya adalah kalau cacat disebabkan oleh faktor normal, maka dalam perhitungan harga pokok produk biaya perbaikannya ditambahkan. Tetapi kalau dalam cacat tersebut disebabkan oleh faktor kesalahan, maka biayanya tidak ditambahkan tetapi dicatat tersendiri sebagai kerugian. Oke. Nah, dalam perhitungan produk cacat untuk menentukan unit ekuivalen, karena di sini sudah menyerap biaya produksi, maka dalam perhitungan unit ekuivalen ditambahkan, sehingga di sini ada penambahan produk cacat di sini dipisahkan untuk membedakan mana yang selesai menjadi produk baik dan mana yang selesai tetapi cacat di dalam proses produksi. Ya, karena sudah menyerap biaya sehingga dibebankan atau dibebani atau diperhitungkan dalam pembebanan biaya produksi. Oke. Baik, kita sekarang akan membahas kasus. Ini adalah contoh soal di mana ada perusahaan yang memproduksi barang melalui dua departemen, yaitu departemen perakitan dan departemen penyelesaian. Ini adalah data produksi. Di sini ada yang di blok merah adalah yang cacat di setiap departemen. Intinya adalah sebenarnya produk cacat ini sudah jadi. Jadi kalau misalkan di sini ada produk selesai ditransfer ke departemen penyelesaian 4
4.600, sebenarnya yang selesai adalah 4.700, hanya yang 100 cacat. Akan tetapi yang cacat ini nanti akan diperbaiki menjadi produk yang baik, sehingga total yang ditransfer ke departemen berikutnya adalah 4.700, karena proses produksi akan menunggu sampai produk cacat ini diperbaiki, kemudian menjadi produk jadi yang baik semuanya, baru kemudian ditransfer ke departemen berikutnya. Sehingga di sini produk yang diterima adalah 4.700, yaitu berasal dari departemen perakitan tadi. Kemudian di departemen penyelesaian juga demikian. Di sini tercatat yang selesai menjadi produk baik tidak cacat adalah 4.100, yang cacat adalah 200. Sebenarnya di departemen penyelesaian yang jadi adalah 4.300, tapi yang 200 cacat. Sama, nanti ketika diproses yang cacat ini menjadi produk baik, maka yang selesai sebanyak 4.300 itu yang akan ditransfer ke gudang. Oke. Nah, ini adalah biaya yang dikeluarkan. Di atas adalah biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi yang menghasilkan output, baik yang produk jadi tidak cacat dan produk jadi cacat. Jadi ini adalah proses produksi awal yang menghasilkan sebanyak produk yang selesai menjadi produk jadi dan yang selesai tapi cacat. Begitu juga di departemen penyelesaian. Kemudian karena di masing-masing departemen ada produk yang cacat, maka ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki produk cacat menjadi produk yang baik. Demikian juga di departemen penyelesaian. Oke, kemudian diminta untuk menentukan atau menyusun laporan biaya produksi dari masing-masing departemen dan membuat jurnal yang dibutuhkan jika disebabkan oleh faktor normal dan faktor kesalahan. Oke, kita akan selesaikan. Yang pertama adalah disebabkan oleh faktor normal terlebih dahulu. Tadi dikatakan bahwa untuk faktor normal seluruh biaya perbaikan akan ditambahkan. Oke, yang di sini sama, data produksi adalah produk yang masuk dan produk yang selesai, baik yang cacat maupun yang tidak cacat, yang nanti ini akan diperbaiki dan ditransfer ke departemen berikutnya. Kemudian ini adalah produk yang belum selesai dengan tingkat penyelesaian masing-masing. Kemudian untuk unit ekvivalen seperti disampaikan bahwa produk selesai ditambah yang belum selesai ditambah dengan yang cacat. Di sini dikalikan dengan tingkat penyelesaian masing-masing, sehingga ini adalah unit ekivalensinya. Kemudian ini adalah biaya yang dikeluarkan produksi awal, masing-masing unsur biaya produksi. Kemudian ini adalah biaya perbaikan, sehingga tadi dikatakan kalau yang disebabkan faktor normal ditambahkan hingga ditambahkan seperti ini. Untuk unit ekivalen kita pindahkan ke sini, biaya per unitnya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Kalau yang sebelumnya hanya biaya produksi saja, dan ini adalah dari total biaya setelah ditambah dengan produk yang biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi produk yang cacat tadi, sehingga ini adalah HPP per unitnya. Oke, kemudian pembebanan biaya seperti biasa, ini adalah yang selesai menjadi produk baik tidak cacat, harga per unitnya adalah 3.400 yang sudah dihitung di sini tadi. Ini yang selesai dan diperbaiki 100 dengan harga per unitnya sama, sehingga harga pokok produk yang ditransfer ke departemen berikutnya penyelesaian ada 15.980.000 dengan total unitnya adalah 4.700. Sedangkan ini adalah untuk produk yang belum selesai seperti biasa. Ini ada yang belum selesai dikalikan dengan tingkat penyelesaian, dikalikan dengan tarif masing-masing, sehingga totalnya adalah sekian. Ya, kemudian total biaya produksinya yang sesuai dengan yang tadi adalah 16.853.750. Oke, berikutnya adalah di departemen penyelesaian. Data produksinya tadi diterima dari departemen sebelumnya 4.700. Ini yang selesai produk baik, ini selesai cacat, dan ini yang belum selesai. Totalnya adalah sekian. Unit ekvivalensi sama, yaitu yang selesai ditambah yang belum selesai dikalikan dengan tingkat penyelesaian masing-masing unsur biaya produksi. Kemudian ini adalah yang selesai tapi cacat. Kemudian ini adalah biaya yang diperoleh dari departemen sebelumnya tadi sebanyak 15.980. Ya. Kemudian ini adalah total biayanya karena tidak ada biaya yang ditambahkan untuk bahan baku. Kemudian ini biaya tenaga kerja. Kemudian ini adalah biaya perbaikannya
tambahkan, sehingga ini adalah total biaya yang dikeluarkan untuk masing-masing unsur biaya produksi, dan ini adalah unit equivalent sehingga HPP per unitnya adalah sekian untuk masing-masing unsur, dan ini adalah totalnya. Sehingga pembebanan biaya yang selesai menjadi produk baik dengan biaya per unitnya adalah sekian, kemudian yang selesai tapi cacat HPP per unit sekian, totalnya adalah 21.2850 285 yang nanti dibawa ke gudang sebagai penentuan dasar harga jualnya. Untuk yang belum selesai 400, tingkat penyelesaian masing-masing dikalikan dengan tarif, totalnya adalah sekian. Oke, itu adalah akibat salah karena faktor normal. Ya. Kemudian apabila salah disebabkan oleh faktor kesalahan, untuk yang ini sama, yang membedakan adalah di sini. Jadi di sini tadi yang digunakan hanya biaya yang dikeluarkan saja tanpa ditambah dengan biaya perbaikan. Untuk unit ekuivalensinya sama, sehingga di sini HPP per unitnya. Jadi di sini tadi perbedaannya adalah kalau ini ada total biaya karena biaya perbaikan ditambahkan, kalau disebabkan faktor kesalahan tidak. Ya, oke. Kemudian selanjutnya penentuan HPP pembebanan biaya sama, ya, dikalikan dengan yang selesai menjadi produk baik, kemudian yang cacat diperbaiki dengan tarif atau HPP per unit sekian. Kemudian yang belum selesai dengan cara yang sama, yaitu yang belum selesai dikalikan dengan tingkat penyelesaian masing-masing unsur biaya produksi, sehingga totalnya adalah sekian, ya, 14.686 sama 14.868. Kemudian untuk di departemen penyelesaian ini sama, data produksinya seperti yang di metode yang normal tadi. Kemudian unit ekuivalensinya, ya. Nah, yang membedakan adalah ini tidak ditambahkan dengan biaya perbaikan, sehingga hasil biaya per unitnya adalah sekian, ya, tanpa menambah biaya perbaikan. Oke. Pembebanan biaya dengan cara yang sama, ini selesai menjadi produk baik, ini cacat diperbaiki, hingga di sini transfer ke gudang sekian, biaya yang dibawa adalah sekian. Kalau kita lihat biayanya lebih rendah karena tidak ada biaya perbaikan ditambahkan. Untuk yang produk belum selesai sama, dikalikan dengan tingkat penyelesaian masing-masing unsur biaya, dikalikan dengan tarif per unit, totalnya ada 19.976. 19.976 sama seperti ini. Nah, untuk yang kesalahan karena faktor kesalahan, maka ada jurnal untuk produk yang biaya perbaikannya, yaitu kerugian produksi dan laba rugi. Di sini di jurnal di masing-masing departemen, karena tadi di sini untuk biaya perbaikan di masing-masing departemen adalah seperti ini. Nah, ini di total, ini adalah biaya perbaikan yang menjadi kerugian di departemen perakitan, ini adalah di total kerugian yang terjadi di departemen penyelesaian. Sehingga untuk yang menggunakan metode ini akan di jurnal seperti ini, ya, kerugian. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan terkait dengan perhitungan harga pokok produk apabila perusahaan dalam proses produksi terjadi produk cacat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.